kita pakai Cisco pakai tracer. Oke. Nah, router berarti kalau routing berarti lebih dari satu router, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Oke, di sini kita coba pasang beberapa router, coba 2 dulu ya, 2 router gitu. Nah, kayak gini ya, tuh. Bebas ya mau tipe yang apa gitu. Terus kita pasang switch. Kita pasang switch. Ini topologinya kita lihat. Ini kita kasih cross. Ya, ini cross di 01 lah ya. Ini di 01 juga. Kalau ini kita hubungin. Ini. Memang ini masih merah karena defaultnya router itu belum aktif portnya, maka kita harus mengaktifkan ya port dari router ini. Kita hidupin dulu baru nanti dia on aktif seperti itu. Kita coba dulu seperti ini. Oke, kita coba kasih note dulu ya di sini. Jadi di sini kita akan buat untuk alamat jaringan di area ini, networknya ya. Nah, contoh adalah 2 sini. Terus 28. Terus kita lihat. Ini misalnya 129. Nah, ini kan jelas beda network ya. Kan kalau kelas B networknya berarti kan sampai di area sini kan biasanya ya kan. 128 1 ini 129 1 itu berarti udah beda network ID nih. Ini nanti kita akan jadikan gateway. Jadi ini akan kita jadikan gateway di PC ini. Ini kita akan jadikan gateway. Lalu kita coba setting router. Kita setting router. Nah gini. Ini kita harus tahu nih. Ini tadi arahnya di mana? Oke, kita lihat. Nih ya. Boleh B, boleh C, nggak masalah. Nanti situ coba praktik C, nggak masalah. Ya. Ini F00 ya, lihat nih F, oke, 00. Berarti kita coba aktif ini fast Ethernetnya yang menuju ke arah sini ya. Oke, untuk F00 F fast Ethernet 00 kita akan coba nih kasih IP ya kan, kasih IP. Kita coba misal contoh adalah IP 200 F00 129 11254. Ini untuk F00. Oke, ini IP-nya. Ini. Lalu untuk ini F00 yang sebelah kita kasih juga deh. Ini alamatnya adalah 128 00254. Enggak, ini kan ngikutin alamat ini nanti di sini portnya. Ya, jadi 128, 128 11254 gitu. Gitu ya.
Ya, terus, nah, udah. Jadi, terus kita kasih alamat di ini nih. Alamatnya. Ingat ya, dalam mengalamatkan router tidak boleh menggunakan network ID yang sama, nggak boleh. Jadi kalau network ID-nya sama, router nanti akan terjadi looping atau bentrok. Contoh nih, kita lihat nih. Kita coba alamatin di bagian sini. Dan ini udah kita alamatin 129.11254. Kita alamatin nih di alamat apa tuh F00 ya. Nih. 129.11254. Tuh. Nah, lalu kita hidupin di sini. Lalu di router ya kan ya, sini di portnya di F00 dan 01 kan akan terjadi error kalau kita menggunakan satu network. Ya, walaupun beda ini tetap kita lihat coba. Misal contoh gini. Ya, misalnya 129.1.1 misalnya gitu ya. 129.1.1 misalnya nih kita isi dan nih 10 gitu ya. 10 maka kita bisa lihat. Jadi with fast Ethernet 00. Kenapa terjadi overlap? Karena dalam satu router tidak boleh menggunakan network ID yang sama. Maka kita bisa bedain. Kenapa? 128 bisa aja 128 karena kan beda dengan ini. Wah, ini kan 129.1. Intinya kita harus cari yang jangan 129.1. Ya. Jangan cari yang 129.1, itu berarti sama networknya gitu loh. Kita mau pakai kelas C juga boleh nih, misal contoh 200 254 gitu. Ya berarti kan ini kelas C ya. Ya di bagian ini kelas C kan masuk seperti kita hidupin. Berarti ini pakai kelas C nih 200.11254. Ini kelas B 129 ya. Nah, berarti masuk ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat 200.11254. Kita note dulu untuk F01 200.11254. Itu slotnya. Ya, F itu fast Ethernet itu slotnya. Ya kan? Kan kita masuk di slot F01 di sini. Oh, kita lihat tuh. Ya, F01 200.11254 seperti itu. Lalu di sini masukin lagi deh 200.11253 misalnya gitu. Tuh, ya, 253. Nah, kita coba nih alamatin di sini. Di bagian F01 dulu deh. F01. Tuh. 200.11253. Nah, kita hidupin, onin portnya, fast Ethernetnya, nah dia langsung aktifnya. Oke, ini pakai cross ya, ini pakai cross. Nah gitu, untuk F fast Ethernet 01-nya lagi kita alamatin. Ya, sini. Oh, ini udah F00-nya tuh. F00-nya kita alamatin 128. Oke. 11254 128.11254 gitu ya. 128.11254 sesuai. Udah kita hidupin dulu. Udah aktif nih ya, udah aktif nih. Oke, udah dihidupin. Tinggal kita kasih gateway. Kasih nih gateway di sini. Nah. Kasih gateway ini kita alamatin contoh 128 128 oke 11254. Nah gitu sama gitu ya 128 112 oke 128 11254 ini gateway-nya. Kita coba tes dulu di sini sama sini sukses ya. Oke, kita coba lagi ini sama gateway. Oke, sukses. Ini kita coba nih alamatin lagi yang ini.
129 1 oke, 129 11254 gateway-nya gitu ya. Oke, coba di sini 129 112 129 11254. Nah, ya. Terus kita coba tes ping dulu sini, sukses ya, masuk ke sini. Oke, masih sukses juga ya. Cuman untuk dari sini belum sukses karena kita belum lakukan routing. Nah, ini kita akan coba lakukan routing statik. Ya, nanti kan routing itu ada statik, ada dinamik gitu ya. Routing statik. Kita akan coba lakukan routing statik karena apa? Kalau kita belum routing, kita boleh lihat di sini dia masih belum terkoneksi. Kalau kita klik ini masih putus, dia masih valid ya, masih valid. Nah, ketika nantinya kita lakukan routing, seharusnya ini nanti berhasil ini ya, ini sama ini harusnya berhasil kalau udah dilakukan routing. Coba misalnya kita coba bagaimana sih teknik menyambungkan routing itu agar dia bisa menghubungi yang mana dia network ID-nya udah beda nih. Network ID kan 129 beda nih, tapi dia tetap bisa terkoneksi dengan teknik routing. Oke, kita coba dari router ini, routingnya dari router ini sebelah untuk melakukan kan cari jalur pada router sebelahnya lagi. Contoh kita lihat, kita double klik. Nah, di sini ada teknik dua routing yaitu static dan RIP. Itu pintunya harusnya yang dinamik. Kalau static berarti kita mencari jalur ya, jalur network dan jalur keluarnya. Dari router ini kita mencari networknya dan jalur keluarnya. Jalur keluarnya berarti kan ini ya, jalur masuk, jalur network ini, jalur keluar ya ini untuk menuju ke router ini gitu loh ya. Jadi kita catat, oh networknya berapa? Oke, 128 1.0 karena dibaca networknya yang minta ya. Max-nya kita coba. Oke, kita bisa menggunakan subnet smart di kelas, mau di kelas C boleh atau default kita coba begini. Nah, itu kan ada hitung-hitungan subnet kalau mau pakai subnet nih ya, ada teknik hitung-hitungan subnet. Naik apa namanya, naik hop-nya 200 11253 dong, kan lewat sini. Jalur output menuju ke router ini gitu loh ya, kan kita sekarang lagi aktif di router ini nih ya. Jalur networknya tadi udah kita catat ini ya. Jalur next hop-nya tuh lewat mana dia keluar ke router ini ya, lewat jalur ini dong nih ya kan. Maka ini IP-nya berapa? Ini kita harus catat IP ini yang tadi udah kita alamatin ya di F01 ya. IP di F01 kita tulis 200.11 berapa tadi, 253 sorry, 253 200.11.253 kita catat sini gitu. Lalu kita coba add. Oke, ini kita harus menggunakan subnet ya, rumus subnet ya kan, rumus subnet. Karena kalau ini namanya nggak di subnet ya kan, kita coba subnet aja, default menggunakan kelas C gitu. Nah, oke. Udah nih, udah ya, satu router udah oke, ini udah oke, masuk nih di sini kita lihat tuh. Ya, udah masuk nih ya. Nah, berikutnya kita lakukan hal yang sama. Berarti di area ini klik di router sebelah, klik gimana caranya? Berarti lihat di sini area statiknya. Mana yang dicatat? Nih. Ya. Coba 129 berapa tadi? 110. Oke, subnet smart-nya kita catat aja gini. Udah, terus next hop-nya 200 lewat sini kan? 1.1.2.5.4 kan lewat sini, benar nggak? Ini lewat sini. Ya, ini lewat sini. Oke. 1.1.2.5.4. Nah, kita coba itu. Udah mau nih ya. Oke.
Sekarang kita coba nih, kita delete dulu, kita coba ping dulu deh, ping. Ini dari komputer sebelah nih ceritanya, ini saya ngeping ke sini menuju ke sini. Ya, alamatnya tadi. Ping. Oke, 128 111 128 111. Nah, biasanya dia kalau lewat router sekalinya dia request timeout, kan dia lewat router. Kita coba. Nah, kita coba tuh. Nah, dan dia reply nih, ya, udah terhubung nih. Dia udah terhubung menuju ke sebelah. Di sini, dari sini udah bisa masuk nih, di sini. Oke, udah sukses ya dengan menggunakan teknik routing. Ya, ini teknik routing menghubungkan dua network yang berbeda gitu. Mau pakai 3 router misalnya, bisa menggunakan 3 router atau 4 router dan lain-lain. Biasanya tiap-tiap cabang mempunyai router yang berbeda-beda dan IP address yang berbeda-beda juga. Nah, ini bisa kita sambungin dengan teknik routing namanya. Ya, kita bisa menyambungin cabang 1, cabang 2, cabang 3 yang mana IP-nya ceritanya berbeda-beda. Ya kan? Dia punya. Gimana? Ini kan nyambung ke situ kan apa namanya tadi? Iya, terus gimana? Terus dulu. Nih kita lihat ya, sebelum kita ya kan misalnya nih contoh ini kan kita pakai 2 router nih, saya nambah 1 router. Awas, ingat di sini kita belum melakukan save konfigurasi, maka kita bisa kasih nama untuk router ini boleh. Misalnya contoh saya kasih nama deh HRD 1. Nah kita save dulu nih, karena nanti kalau kita restart akan hilang konfigurasinya. Save dulu. Ya, enaknya gitu kalau pakai Cisco pakai tracer, begitu kita execute dia langsung ada perintah US-nya nih tuh. Ya, tuh. Jadi nantinya kalau kita konfigurasi real di perangkat Cisco-nya langsung ingin lihat perintah yang kita execute-nya ada di sini nih perintahnya. Ya, gitu. Kayak untuk nge-save apa sih perintah di US-nya? Tuh, copy running config startup config. Tuh. Ini untuk nge-save perintah command line-nya lah, ibarat kata Cisco-nya gitu. Ya, udah nih saya save. Terus saya coba nambah, karena kan di sini slotnya kita defaultnya ada 2 nih. Ya, ada fast ethernet 0 sama fast ethernet 01. Ada 2 kan? Berarti nggak bisa disambungin kan gitu ya. Nah, kita coba cara nyambunginnya. Oke, kalau Cisco di sini kita bisa nambah modul namanya. Ini bisa kita matiin dulu sebelum nambah modul nih, kita matikan dulu, offin dulu. Setelah itu kita coba nambah modul. Ini modul serial nih kita. Jadi kita coba nambah modulnya adalah serial sini. Nah, nggak ke ini dulu kalau misalkan ini. Ini kan udah nambah nih, ada modul 1 portnya, modulnya namanya modul serial. Kita bisa lihat di sini HW1CT2T, udah kita hidupin lagi. Di access point nggak bisa. Gimana? Kalau mau nambah access point, bisa dari kalau tambah access point kita bisa dari itu dong. Access point kan nanti kita bisa tambahin di Cisco, di switch gitu. Iya, nambahin switch. Nambahin switch, tapi nggak bisa. Kalau fungsi switch kan beda dengan fungsi router. Ya, karena kita di sini kan ingin menambah apa intinya adalah membuat sebuah IP. Nggak bisa menghubungin router satu router lainnya pakai switch. Kalau ada portnya bisa-bisa aja. Kalau ada portnya ya. Tapi di sini fungsi switch itu kan hanya sebagai penghubung doang, tidak bisa mereduce IP gitu, IP address. Ya, sedangkan kita butuh IP address baru nih ceritanya. Ya, untuk cabang yang baru seperti itu, IP address baru gitu. Nah, router yang slotnya lebih banyak. Ya, harusnya beli dari awal kita bisa beli slot router yang agak lebih banyak kalau memang kita punya
ada keterhubungan antar routernya banyak seperti itu. Nah udah nih, misalnya contoh kita lihat nih kan ada nambah nih serial ya. Kita bisa pilih sebenarnya mau port serial atau port fast ethernet bisa. Tapi saya pilih coba yang serial aja. Kalau di router ada portnya port serial namanya, ya kan? Udah ada port serial di sini juga sama. Yang kita coba nambah lagi port serial lagi. Karena dua-duanya harus port serial. Kita coba tak lagi, hidupin lagi. Dah. Yang mana? Ini nih modulnya, modul HW 1C 2T ini port serial gitu. Matiin dulu sebelum kita narik ke sini nih, kita offin dulu, habis itu hidupin lagi. Kalau udah di sini nanti akan ada penambahan tuh serial tuh. Ya, tuh bisa dilihat. Oke, nanti bisa dialamatin IP kan nantinya kan ya. Nah, tapi untuk hubungan serial kita tidak bisa menggunakan kabel UTP, tapi menggunakan kabel serial. Di sini tuh ada tuh ya. Ini ada kabel serial, ini serial DT ya, kabelnya. Klik serial 00 di sini, kita akan taruh lagi, klik serial 00 tuh. Ya, ini kabel serial seperti itu. Satu router aja yang coba. Ya, ini satu router, ya kan? Nah, kalau mau menghubungkan misalnya ada router lagi, karena di sini kita masih ada sisa port fast ethernet 01, yang mana kan ini kan turun ke bawah kan ada F01 dan F00 kan? Ya, berarti di sini kan masih bisa diturunin, ya masih bisa diturunin di F00 yang ke bawah. Ini bisa kita taruh switch di sini. Kita bisa taruh switch di area ini, tuh seperti itu. Nah, ini bisa kita masukin. Nah, di mana nih kita coba di F00 kita taruh di sini. Tuh. Nah, berarti untuk ke samping masih ada nih satu. Jadi kita bisa klik F01 masuk ke klik F01. Kita nggak perlu nambah port serial lagi karena kan masih cukup di sini satu. Ya. Dah, ini kita tinggal gini lagi. Ini. Tuh. Pasang lagi. Oh, dah, seperti itu. Kita tarik kabelnya lagi seperti ini, sama. Nah, tinggal kita coba habis ini kita alamatin seperti biasa ya, kita alamatin di sini dulu ya kan, buat hubungan antar ini dan ini ya. Ini kita alamatin di S apa tadi, serial 00. Yuk kita alamatin, hidupin, saya alamatin. Ingat, dalam router tidak boleh menggunakan network ID yang sama. Ini 200. Anggaplah ini saya kasih coba 200 juga. Ya kan? Cuman di sini saya bilang aja nih 2 1 2 5 4 gitu ya. Kan beda dong. Ya kan 201 nih. Benar enggak? Nah, ininya 202 dah, 254. Dah, seperti itu. Oke. Dah, ini di sininya. Itu gimana router dua? Ya, sini saya akan alamatin juga. Sama nih kan kita alamatin juga di bagian ini. Di serialnya juga ya. Oke, jadi ini tadi alamatnya ini. Harus dua ya? Ya, dua. Ini kita alamatin seperti ini. Ya, ini terus kita alamatin lagi. Oke, 253 anggap. Nah, kita hidupin. Terhubung kan? Ya, ya ini alamatnya adalah sini adalah 253. 202, 253 nih, 254. Berarti ini sama ini nih udah terhubung nih routernya nih. Ini sama ini udah terhubung, ya kan? Tinggal harus bawa nih, kita mau pakai berapa nih? Ini 129, 128, 130 misalnya. Pakai di sini. Misal contoh ini alamatnya adalah 130 11254. Networknya kita bisa pakai di sini 130 networknya berarti 110. Ini alamat networknya. Ya, oke.
alamat networknya ini alamat untuk F00 ini. Oh gitu, F00 seperti itu. Oke, ayo coba silakan. Nanti tinggal kita routing habis itu. Routingnya sama ya langkahnya dengan routing ini dan ini. Gitu.